Mungkin dari kita sering mendengar bahwa memiliki cadangan tambang yang melimpah, tanah yang subur, dan bonus demografi akan menjadi kunci menuju kekayaan dan kesejahteraan suatu negara. Tetapi kebanyakan dari negara-negara yang kaya akan sumber daya justru tidak mampu memanfaatkan kekayaan alamnya dan malah terjerat dalam kemiskinan. Apa penyebab dari negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seringkali terjebak dalam kemiskinan? Dan adakah negara yang berhasil memanfaatkan kekayaan alamnya sehingga menjadi negara maju? Jadi, simak video ini sampai habis karena kita akan membahasnya lebih jauh. Pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an, Venezuela adalah salah satu negara terkaya di Amerika Latin dengan pendapatan per kapita yang cukup tinggi. Venezuela saat itu dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia dengan standar hidup yang lebih tinggi daripada banyak negara Eropa. Infrastruktur modern, layanan kesehatan, dan pendidikan gratis, serta gaji yang tinggi membuat penduduk negara ini sangat sejahtera. Tetapi karena 95% pendapatan ekspor Venezuela berasal dari minyak dan telah mengabaikan berbagai sektor lain, ketika harga minyak jatuh pada tahun 2014, ekonomi Venezuela mengalami keruntuhan yang menyebabkan hyperinflasi yang sangat tinggi. Dan bahkan pada tahun 2018, tingkat inflasi Venezuela mencapai 1 juta %. Akibat dari inflasi ini, masyarakat Venezuela mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok karena harga barang yang naik karena inflasi. Karena inflasi ini, nilai $1 Amerika Serikat setara lebih dari 6,3 juta bolivar, yang merupakan mata uang Venezuela. Akibatnya, harga daging ayam di Venezuela mencapai 14 juta bolivar, dan harga tisu sekitar 2 juta bolivar. Dan untuk membeli barang tersebut, orang-orang di Venezuela harus membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Akibat krisis ini, lebih dari 7 juta orang Venezuela meninggalkan negara ini dan melarikan diri ke negara lain. Selanjutnya, ada Republik Demokratik Kongo yang kaya akan sumber daya mineral seperti timah, emas, dan juga kobalt. Republik Demokratik Kongo memiliki sekitar 50% cadangan kobalt dunia, yang merupakan bahan penting untuk baterai litium yang berguna dalam produksi barang elektronik seperti smartphone, laptop, dan mobil listrik. Selain itu, Kongo memiliki cadangan berlian terbesar kedua di dunia setelah Rusia, yang bernilai sekitar 150 juta karat. Meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Republik Demokratik Kongo menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Sekitar 70% penduduk Republik Demokratik Kongo hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dengan 63% hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Dan bahkan menurut Bank Dunia, PDB per kapita Republik Demokratik Kongo pada tahun 2022 hanya sekitar $550 dan merupakan salah satu yang terendah di dunia. Dan berbanding terbalik dengan negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Singapura, negara ini memiliki wilayah yang kecil dan hampir tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan. Namun, dengan kebijakan yang pro-bisnis, infrastruktur yang canggih, dan fokus pada sektor keuangan dan teknologi, Singapura telah menjadi pusat keuangan dan teknologi dunia. Singapura telah membuktikan bahwa daya pikir dan strategi ekonomi dapat mengatasi keterbatasan sumber daya alam. Nah, berbagai fenomena yang kita bahas di atas disebut sebagai kutukan sumber daya alam.
Kutukan sumber daya alam atau resource curse yang sering disebut juga dengan paradok kelimpahan atau paradox of plenty adalah fenomena di mana negara atau wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama non-terbarukan seperti mineral dan bahan bakar fosil, justru mengalami tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki sumber daya alam sebanyak itu. Ada beberapa faktor sebuah negara mengalami kutukan sumber daya alam. Yang pertama, ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Negara-negara yang terlalu bergantung pada sumber daya mentah seperti minyak seringkali gagal mengembangkan sektor lain seperti manufaktur dan teknologi. Dan ketika harga minyak turun, ekonomi mereka langsung runtuh karena tidak ada sumber pendapatan alternatif. Contohnya seperti yang terjadi pada negara Venezuela yang mengalami krisis ekonomi akibat ketergantungan pada minyak mentah. Dan solusi dari permasalahan ini adalah melakukan diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi tertentu dengan mengembangkan berbagai sektor ekonomi lainnya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh negara Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi telah meluncurkan Saudi Vision 2030, yaitu sebuah program reformasi ekonomi yang bertujuan mengembangkan sektor non-minyak seperti pariwisata, teknologi, manufaktur, dan juga hiburan. Diharapkan dengan adanya program tersebut dapat mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak. Yang kedua, konflik dan ketidakstabilan politik. Sumber daya alam yang melimpah bisa menjadi sumber pendapatan besar, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memicu persaingan dan konflik internal yang merugikan masyarakat umum. Hal ini seperti yang terjadi di negara Republik Demokratik Kongo. Konflik bersenjata dan kerusuhan politik sering terjadi di negara ini, yang mengganggu kegiatan ekonomi dan menyebabkan kerusakan berbagai infrastruktur. Akibatnya, negara yang seharusnya kaya dari hasil tambang malah menjadi negara yang miskin. Dan hasil tambang pun banyak dikuasai oleh asing tanpa adanya manfaat untuk penduduk Republik Demokratik Kongo. Dan untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan kestabilan politik dan pemerintah yang kompeten dalam mengelola sumber daya alam agar nantinya dapat mesejahterakan rakyatnya. Contohnya bisa kita lihat di negara Afrika juga, yaitu negara Botswana, yang merupakan salah satu negara paling stabil di Afrika. Botswana mampu mengelola sumber daya alamnya terutama berlian dengan mengimplementasikan kebijakan tata kelola yang transparan. Berbagai pendapatan dari ekspor berlian yang melimpah ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, korupsi dan salah kelola pendapatan. Riset dari Bank Dunia menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya alam seringkali menyebabkan korupsi yang diakibatkan oleh pengelolaan pendapatan yang buruk. Contohnya bisa kita lihat dari negara Guinea Khatulistiwa. Guinea Khatulistiwa adalah negara kecil di Afrika dengan PDB per kapita yang cukup tinggi, berkat cadangan minyak dan gas yang melimpah di negara tersebut. Namun, kemiskinan, korupsi, dan ketimpangan sosial yang ekstrim membuat mayoritas penduduknya tidak merasakan manfaat dari kekayaan tersebut. Dan pendapatan yang besar dari minyak tersebut hanya dinikmati oleh kalangan elit. Adapun negara yang berhasil mengelola kekayaan minyak untuk kesejahteraan rakyatnya adalah negara Norwegia. Norwegia adalah negara yang selalu masuk 10 besar negara paling bebas korupsi di dunia, yang membuat penduduk negara ini hidup makmur. Selain itu, pendapatan dari minyak dan gas dikelola dalam Norwegian Sovereign Wealth Fund. Dana ini dikelola dengan beberapa prinsip. Yang pertama, tidak digunakan untuk belanja negara secara langsung,
tetapi hanya keuntungan investasinya yang boleh digunakan. Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan secara global dalam saham, obligasi, dan real estate, sehingga mengurangi risiko ekonomi dalam negeri. Yang ketiga, dana ini dikelola dengan transparansi yang tinggi, sehingga menghindari korupsi dan penyalahgunaan dana. Akibat dari kebijakan ini, Norwegia menjadi salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di dunia, dengan pendidikan dan layanan kesehatan yang gratis, serta upah tinggi dan jam kerja yang rendah. Nah, jadi itulah beberapa penyebab sebuah negara mengalami kutukan sumber daya alam, dan contoh beberapa negara yang berhasil mengatasi masalah tersebut. Sebenarnya ada contoh lain negara yang berhasil mengatasi kutukan sumber daya alam, seperti Amerika Serikat, Cina, Australia, dan Kanada. Nah, dari berbagai uraian di atas, bagaimana pendapat kalian tentang Indonesia? Apakah Indonesia terkena kutukan sumber daya alam atau tidak? Silakan tulis pendapat kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di next video. And see ya.